Oke, saya mulai dari hadis ini dulu. Haddatsani Abi Umar Ibnul Khattab. Berkatalah Ibnu Umar, bercerita kepadaku Abi bapakku Umar Ibnul Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Ceritanya bagaimana? Qala, Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, id tola alaina, tiba-tiba muncullah kepada kami rajulun syadidu bayadhith thiyab, ada seorang laki-laki berpakaian putih bersih, syadidu sawadi sa'ar, lalu rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak tandanya, tanda-tanda perjalanan. Waktu yang lalu saya menyampaikan ini enggak ya? Enggak ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga tamu misterius itu datang duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Jadi duduk tahiyat awal persis di hadapan Nabi, lututnya sampai nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, bahkan tangannya tamu tadi megang paha Nabi. Wah, sahabat Umar berkata, nih siapa ya kalau dibilang orang jauh tapi kok nggak ada tanda-tanda perjalanan gitu kan. Biasanya yang di Arab itu kalau orang jauh itu nggak jauh, the kill and the kumel and the kucel gitu kan. Waduh, udah pokoknya udah berdebu lah. Ini kok putih bersih, rambutnya sangat hitam, siapa lagi? Pasti bukan orang jauh, pasti orang deket. Tapi kalau orang deket kok kita sahabat yang biasa sama beliau nggak ada yang kenal. Udah begitu duduknya nempel lagi sama Nabi, siapa lagi? Nabi juga nggak merasa takut sama dia. Tangannya megang paha Nabi, ini kayak deket banget gitu kan. Wah, ini luar biasa nih tamu misterius nih. Lalu tamu tadi bertanya, ya Muhammad, Muhammad. Nah, manggilnya juga bukan ya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam. Lalu Rasul menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu sebagaimana yang kita kenal, 5 butir ya. Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Itu kalau lagu anak-anak ya. Itu rukun Islam. Lalu qala, tamu tadi berkata, sodaqta, engkau benar. Kaget ini sahabat Umar lah. Dia nanya, giliran dijawab dia membenarkan. Wah, siapa nih? Sok tahu, awas loh. Kalau bahasa kita ntar pulang lewat mana loh, kan gitu kan? Wah, ini dia. Belum selesai keheranan Sayyidina Umar bin Khattab, lalu tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, sekarang jelaskan padaku tentang iman. Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Nah itu ya. Jadi ada 6 butir sampai sekarang. Jadi kalau bilang rukun iman ada berapa? Ada 1, ada 2. Nah ini hadisnya ada 6, gitu kan? Jadi ini hadisnya udah sahih ya, riwayat Muslim. Oke, berikutnya. Lalu lagi-lagi tamu tadi berkata, sodaqta, engkau benar. Wah, siapa lagi nih ya? Kayak ngetes, kayak lebih pintar dari Nabi nih. Emang ada yang lebih pintar dari Nabi? Lalu tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, sekarang jelaskan padaku tentang ihsan. Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Ihsan itu adalah beribadahlah bagaikan dilihat oleh Allah. Lalu tamu tadi berkata, sodaqta, engkau benar. Lagi-lagi membenarkan lagi. Dan tamu tadi berkata, akhbirni anis sa'ah, jelaskan padaku tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Lalu
Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nggak ada orang yang ditanya tentang kiamat lebih tahu dari yang bertanya. Kita kagak tahu waktunya. Lalu tamu tadi bertanya, fa akhbirni an amaratiha, jelaskan padaku tanda-tandanya deh kalau begitu. Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha, nanti kalau udah deket dengan kiamat akan kau jumpai sahaya wanita melahirkan tuannya. Nah, nanti kalau udah deket dengan kiamat banyak ibu-ibu melahirkan majikan. Maksudnya bagaimana tuh? Kan ada istilah kalau anak orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi budak gitu ya. Sekarang udah ada belum yang begitu? Ada kali ya. Nah itu ya, orang tua disuruh-suruh begitu ya. Udah gitu tampangnya tampang deso, anaknya keren, orang tuanya disuruh-suruh. Ada tamu datang disangkanya pembantu. Ya itulah zaman now. Itu berarti zaman wis akhir. Ini udah zaman dekat, udah dekat dengan kiamat. Lalu akan kau jumpai, kau lihat orang-orang yang biasa bertelanjang kaki dan badan, miskin, penggembala kambing, sama bermegah-megahan dalam membangun gedung-gedung. Dulu di Arab itu isinya orang-orang miskin, penggembala kambing, bertelanjang dada. Sekarang gedung pencakar langit adanya di mana? Di Arab, Dubai, Saudi, Qatar dan lain sebagainya ya. Kita lanjutin. Tsumman tolako, kemudian tamu tadi bertolak pulang. Tinggal aku keheran-heranan. Lalu Rasul bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Fa innahu Jibril, dia itu Jibril, tahu gitu ya. Atakum yu'allimukum dinakum, ia datang kepada kalian, ia mengajarkan din kalian, agama kalian. Nah ini, oh pantesan Jibril, pantesan kita nggak kenal. Ya dia nemuinnya Nabi, pantesan begitu akrab dengan Nabi. Nabi juga nggak takut. Orang sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia datang kepadamu mengajarkan agama kepadamu. Nah, agama yang ditanya oleh Jibril itu adalah agama yang terdiri dari 3 pertanyaan. Ini bagaikan tripod ini nih, tripodnya Mas Fajrul. Yang pertama yang ditanya oleh Jibril tadi adalah akhbirni anil Islam. Lalu yang kedua tentang iman. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu adalah beribadahlah bagaikan dilihat oleh Allah. Nah itu ya kalau lagunya. Siapa tamu itu. Nah kalau di hadis ini ada lagunya nih, dialah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Nah begitu. Ini saya hafal karena suka ngasih lagu-lagu ke anak. Oke. Nah jadi tripod ini saya mau tanya nih, kalau satu saya patahin, kira-kira handphone saya bakal gimana nih nasibnya? Melewat ya, jatuh ya. Nah jatuh. Begitu pula agama kita, kalau salah satu aja patah maka kita tidak kafah, tidak sempurna agama kita. Ah saya nggak mau ihsan, saya Islam aja sama iman, ini agama kita runtuh. Ah saya nggak mau Islam, saya yang penting beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul. Saya percaya, saya juga ibadah merasa dilihat oleh Allah, tapi saya nggak mau sholat. Nah namanya nggak mau Islam, nggak mau pakai rukun Islam. Ini juga runtuh juga. Ada yang sholat sih sholat, tapi dia enggak, saya nggak sholat kepada Allah, saya cuma ikut-ikutan. Ya runtuh juga, nggak beriman dia sesungguhnya kepada Allah. Nah jadi ini harus tiga-tiganya. Sambil diminum ya ibu-ibu ya. Kalau malu saya contohin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai mana tadi? Sampai minum. Iya. Oke. Jadi kenapa hadis ini disebut ummul hadis? Induknya seluruh hadis. Seluruh bahasan nggak jauh dari big picture ini.
hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, tentang zakat ada di sini. Tentang sifat-sifat Allah ada, tentang malaikat ada, rasul-rasul ada, hadis-hadis akhir zaman ada di situ disebutkan. Jadi ini gambar besar daripada agama kita. Maka ulama menganggap inilah ummul hadis. Kita sudah kenal ummul Quran, sekarang kita kenal ummul hadis, induknya hadis-hadis. Jadi rupanya ini big picture agama kita, kita perlu tahu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam, iman, dan ihsan itu satu paket sederajat. Saya mau tanya, kira-kira yang paling asing rukun Islam, rukun iman, apa rukun ihsan? Ihsan ya, ihsan. Contoh bahwa rukun ihsan itu paling asing. Pejabat, sambutan pejabat baru, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Ihsan disebut nggak? Enggak, sehat walafiat. Nah, standar kan gitu ya. Ini jadi ihsan ini asing. Ponakan saya ditanya, Aska, rukun Islam ada berapa? 5. Wow, cepet ya. Rukun iman 6. Rukun ihsan 5, 6, 7 kata dia gitu kan. Ya Allah. Iya, namanya anak SD gitu kan. Artinya rukun ihsan ini rukun yang paling asing. Maka saya pada kesempatan kali ini, karena ini paling asing, saya ingin menggarisbawahi rukun ini. Ini rukun yang perlu mendapatkan porsi yang adil. Nah, selama ini rukun ihsan ini terabaikan, maka ini perlu kita angkat. Oke, jadi ini rukun, 3 rukun yang sederajat, 3 rukun agama. Oke, nggak boleh kita berkurang 1 pun, nggak boleh. Dari sananya udah begitu, nggak boleh ditawar lagi. Isinya apa sih rukun Islam, iman, ihsan? Isinya ibadah-ibadah lahiriah. Rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Nah, pokoknya sangat lahiriah. Oke, yang kedua. Yang kedua rukun iman, isinya apa? Pokok keyakinan Allah, percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Nah, itu ya. Isinya yakin kepada Allah, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan juga takdir baik dan buruk. Ada orang yang rukun imannya 5,5. Apa itu? Allah, percaya malaikat, kitab, rasul, kiamat, percaya takdir baik bahwa nikmat dari Allah, percaya. Giliran takdir buruk dia nggak mau bahwa itu dari Allah, nggak terima dia takdir buruk. Jadi rukun imannya masih 5,5 gitu ya. Ya Allah, maunya yang baik-baik aja dia dapatnya, tapi nggak mau yang buruk-buruk. Padahal bagi seorang mukmin tiada yang menimpa seorang mukmin kecuali menambah kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi orang beriman itu bagaikan keris. Keris tidak pernah marah kepada palu yang menghantamnya, tidak pernah marah kepada api yang membakarnya, tidak pernah marah kepada pahat yang menusuknya, tidak pernah marah kepada tang yang menahannya sehingga terus terkena tempaan, tidak pernah marah kepada catok yang membuat dia semakin keras mendapatkan hantaman, tidak pernah marah, bahkan dia nerima, bahkan dia bersyukur. Kenapa? Karena keris tahu bahwa api, palu, tang, pahat, catok itu mereka sedang berperan sebagaimana peran yang diinginkan oleh pemilik keris. Dan keris juga tidak mengeluh. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang dalam proses penempaan menuju besi yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai. Keris juga tidak iri kepada besi-besi yang lain yang geletakan. Dia tidak iri karena besi-besi itu tidak mendapatkan banyak tempaan, tidak, tetapi dia bersyukur. Itulah perumpamaan orang mukmin. Apapun yang dia terima, apakah musibah, apakah kesulitan, semua itu sedang berperan sesuai peran yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin apapun yang terjadi, dia hanya menerima dan bersyukur kepada Allah.
dapat musibah alhamdulillah, dapat kesulitan alhamdulillah, ditempa alhamdulillah, dibakar alhamdulillah, ditusuk alhamdulillah. Kan ditusuk itu apa namanya, pakai pahat kan, ditusuk alhamdulillah, semua alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di dunia bersama kesulitan yang sama juga ada kemudahan di akhirat. Oh, alhamdulillah. Maka yang sedang dapat kesulitan bersyukur alhamdulillah, berarti Allah sedang menyiapkan kemudahan-kemudahan. Oh. Orang mukmin dia beriman kepada Allah. Kalau orang mukmin, apa aja yang diperlakukan sama Allah dia terima, dia rela, dia bersyukur, dia yakin, dia tetap tenang. Orang mukmin, saya naik bisnya bis Sinar Jaya misalkan gitu ya, atau Luragung lah gitu ya, Sinar Jaya aja deh, Luragung terlalu ekstrim ya. Ini supir bisnya hebat nih, saya bisa tidur tuh meskipun dia ngebut, kadang-kadang balap dan lain sebagainya. Kenapa? Dia supir yang profesional, saya percaya, yakin kepada dia. Meskipun ngebut, saya bisa tenang. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya, kita yakin, kita beriman kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir yang Allah berikan kepada kita, kita tetap tenang, kita tetap terima, kita tetap bersyukur meskipun ditempa, dibakar, ditusuk. Karena semua itu untuk meningkatkan derajat kita. Alhamdulillah. Ini beriman kepada Allah nih. Nah itu. Oke, kita lanjutin. Jadi iman ini isinya pokok keyakinan, sangat penting. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu isinya adalah ibadah batin. Maka sesuai judulnya ibadah lahir batin. Ibadah lahiriah itu ada di dalam rukun Islam. Ibadah batin ada dalam rukun iman. Mana? Antak budallah, ketika engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, bayangkan bahwa seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, dalam ibadah kepada Allah, aspek batinnya apa? Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Nah itu, jadi aspek batin di dalam ibadah itulah rukun ihsan. Lalu berikutnya ilmunya. Ilmu apa yang membahas ibadah-ibadah lahiriah? Kita sebut dengan ilmu fikih. Nah, kalau bahasa Jawanya fikih, kalau bahasa Aceh fiqh. Sama-sama benar. Fikih gitu ya, ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ilmu yang membahas tentang ibadah lahiriah. Setinggi-tingginya ilmu fikih hanya membahas lahiriah. Ilmu fikih tidak membahas batiniah. Contoh, dia hanya membahas ucapan, gerakan, tapi tidak membahas kekhusyuan, keikhlasan tidak. Salat menurut ilmu fikih dalam kitab Fathul Mu'in madhab Syafi'i, salat itu adalah aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Hurufnya huruf gundul. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah gitu ya. Itu udah ada bagian masing-masing lah ya. Salat adalah rangkaian ucapan dan gerakan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Jadi yang dimaksud dengan salat definisinya. Kalau Rasul kan memberikan contoh, memberikan perintah. Tapi definisi salat itu apa? Apa yang membatalkan sholat apa saja dirangkum, apa syarat dan rukunnya sholat dirangkum, itulah madhab. Nah, jadi begitu. Contoh fikih ya, sholat diawali takbir, diakhiri salam. Sebelum takbir namanya bukan sholat, setelah salam namanya bukan sholat. Maka sholat yang gak sah itu sholat yang pakai usoli. Contoh sholat maghrib, Allahu Akbar usolli fardal maghribi. Nah itu, ini nggak sah nih karena habis takbir. Tapi kalau sebelum takbir mau usolli boleh, nggak usolli juga boleh. Ngobrol boleh nggak sebelum takbir? Boleh. Makan, minum, jungkir balik, boleh semua.
sebelum takbir. Nah, inilah fikih. Batasannya adalah takbir. Nah, ini definisi. Definisi ini yang memberikan adalah ulama-ulama madhab. Inilah pentingnya kita memahami madhab agar kita tahu batasan-batasan itu ya. Madhab Syafi'i ini begitu. Lalu ya sama yang lain juga begitu. Diawali takbir, diakhiri salam. Kalau kita tahu definisinya, kita jadi bisa. Oh, yang pakai usoli juga boleh, nggak pakai usoli juga boleh. Yang penting sebelum takbir. Jangankan usoli, jungkir balik aja boleh, apalagi usoli. Gitu. Kita jadi bijak. Nah, itu ya. Yang berikutnya diakhiri dengan salam. Maka setelah salam itu bukan sholat lagi. Nggak boleh sholat yang pakai salam-salaman. Fil alamina innaka hamidum majid, damang gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh. Tapi kalau setelah salam, boleh nggak salaman kanan kiri? Boleh. Nggak salaman boleh nggak? Jungkir balik, kabur, boleh. Nah, ini ada batasan yang jelas gitu. Jadi ketika kita lihat ada orang sholat habis salam kanan kiri, silakan. Habis salam, salatnya udah selesai, makan juga boleh, jungkir balik boleh, dan lain sebagainya boleh. Nah, itu jadi enak kita menyikapi kalau kita tahu definisi. Nah, itu ya. Nah, ini menurut fikih, sholat itu ucapan dan gerakan. Jadi nggak ada kekhusyuan di dalam bahasan fikih, nggak ada keikhlasan di situ, nggak ada sabar, ikhlas, syukur, khusyuk, nggak ada tuh di dalam bahasan fikih. Ya, fikih hanya bicara lahiriah. Maka kalau orang hanya belajar fikih saja, sholatnya sholat lahiriah saja. Ini disinilah pentingnya kita meningkatkan. Waktu masih kecil SD sholatnya lahiriah, ya nggak apa-apa, namanya juga masih SD. Nah, udah jadi emaknya anak SD, lain lagi. Nah, itu. Oke, jadi ini definisi sholat. Maka kita kembali kepada ilmu fikih. Ilmu fikih itu membahas ibadah lahiriah. Jadi jangan berharap ilmu fikih membahas kekhusyuan, enggak. Itu bukan ranah fikih. Ini profesional. Para mujtahid, mereka udah ini ranah saya. Kalau kekhusyuan ini ranah ente. Nah, begitu kan? Lalu rukun iman, ilmu yang membahas tentang rukun iman, kira-kira ilmu apa, ibu-ibu? Usuluddin. Bahasa lainnya apa? Teologi. Bahasa lainnya apa? Tauhid. Bahasa lainnya apa? Akidah. Bahasa lainnya apa? Ilmu kalam. Nah, namanya banyak. Itu ya, namanya banyak. Lalu ilmu yang membahas tentang amal batin itu ilmu apa? Nah, kira-kira apa? Ilmu apa, ibu-ibu? Ya? Kalau ada yang menamakan tazkiyatun nafs, membersihkan kolbu, membersihkan batin, supaya batin ini bisa berfungsi dalam ibadah, batin ini bisa terlibat di dalam ibadah beserta lahiriahnya. Tazkiyatun nafs dasarnya mana? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan, yang tazkiyatun nafs. Tapi ulama ada yang menamakan bukan tazkiyatun nafs, ada yang menamakan tasawuf. Salah satunya adalah Buya Hamka. Buya Hamka lebih memilih diksi namanya tasawuf. Beliau menulis buku tasawuf modern, isinya butir-butir bagaimana menjadi bahagia. Nah, itu ya, inti bahagia itu dekat dengan Allah. Orang kalau dekat dengan Allah itu bahagia. Seperti itu. Anak kecil, saya mau tanya nih ibu-ibu, anak kecil punya ibu-ibu nggak kaya, ya inilah berkekurangan lah, kurang lah ya. Ini anak ini nempel mula sama emaknya. Anaknya umurnya 4 tahun, lalu main ke rumah tantenya. Tantenya kaya raya, ada ayunan, ada perosotan, ada kolam renang, mobil-mobilan banyak. Itu anak main di rumah tantenya, wah seneng banget tuh. Keliling ada sepeda-sepedaan, mobil, sepeda listrik dan lain sebagainya. Wah seneng dia. Udah gitu ibunya pulang. Nak, kamu di sini aja ya. Emak pulang ya nak, kamu di sini ya. Saya mau tanya tuh, itu anak 4 tahun kira-kira maunya sama tantenya yang penuh kemewahan apa sama ibunya? Ibunya.
Padahal di rumahnya ubinnya tanah, begitu ya, nggak ada apa-apa, gelap. Pokoknya meskipun gelap, meskipun tanah, nggak ada apa-apa, miskin tetap sama ibunya. Itulah anak kecil. Meskipun tantenya kaya raya, begitu pula nanti lama-lama kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, pokoknya itu anak, pokoknya sama ibunya damai, gitu aja lah ya. Pokoknya sama ibunya damai dah. Kedamaian tertinggi itu kalau udah nempel sama ibunya. Udah kadang-kadang ibunya, mana nih ibu saya, nyari dia gitu kan. Kalau udah ketemu ibunya, ngelihat ibunya, damai lagi dia. Lama-lama main handphone, habis main handphone lagi, mana ibunya ya, nangis lagi dia, nggak ketemu ibunya. Itulah anak kecil. Tapi kalau dewasa, nanti dia betul-betul merasakan kedamaian kalau dekat dengan Allah. Nah itu kebahagiaan bagi manusia dewasa itu saat dekat dengan Allah. Itu intinya buku ini begitu, tasawuf modern. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika orang dekat dengan Allah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ini sebagaimana disinyalir oleh Imam Ghazali. Nah, oke. Jadi kembali kepada rukun ihsan. Rukun ihsan saya ambil salah satu namanya yaitu tasawuf atau tasawuf itu ya. Ini yang saya ambil karena diambil juga oleh Buya Hamka. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dalam karyanya Sairus Salikin, beliau menyatakan bahwa ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang membahas tentang 3 rukun agama. Nah, itu. Ini fardu ain, tiap orang harus mempelajari 3 rukun agama, Islam, iman, dan ihsan. Maka ilmu yang fardu ain, fikih, usuluddin, dan tasawuf. Kalau ilmu kedokteran bagaimana? Fardu kifayah. Ilmu ekonomi fardu kifayah. Orang nggak belajar kedokteran nggak dosa. Tapi kalau nggak ada yang belajar kedokteran, dosa semua. Ilmu ekonomi fardu kifayah. Orang nggak wajib belajar ilmu ekonomi. Tapi kalau nggak ada yang belajar, dosa semua. Politik fardu kifayah, nggak harus orang belajar politik. Tapi kalau nggak ada yang berpolitik, dosa semua. Nah itu ya. Jadi orang yang belajar ekonomi, dia menanggung kewajiban banyak orang tuh. Yang belajar kedokteran, teknologi, dia menanggung kewajiban banyak orang. Nah itu ya. Tapi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah itu. Nah jadi seperti itu, kita ambil lebih konkretnya ya. Kenapa kalau memang ilmu tasawuf itu fardu ain sebagaimana ilmu fikih dan ilmu usuluddin, tapi mengapa tidak ada dalam Al-Quran? Nah, tidak ada di dalam hadis. Coba cari hadis tentang belajarlah kalian ilmu tasawuf, mana hadisnya, gitu kan? Oke, kita bahas dulu ya. Rukun tadi ada rukun Islam. Lalu di zaman Rasul itu nama ilmu itu nggak banyak. Beliau hanya memberikan contoh, perintah, larangan. Oke. Lalu ketika contoh perintahnya itu tentang sholat, puasa, beliau contohkan, beliau perintahkan. Larangannya tentang berzina, mencuri, berjudi, ulama mengklasifikasi, oh ini ibadah-ibadah lahiriah. Kalau gitu kita kasih nama ilmu fikih. Nah itu ya. Di zaman Rasul ada nggak ilmu fikih? Nggak ada juga. Nama ilmu nggak ada. Tapi prakteknya Rasulullah yang mengajarkan fikih. Di zaman Rasul ada nggak ilmu usuluddin? Nggak ada juga, sama. Tapi Rasul yang mengajarkan iman kepada Allah, Nabi, malaikat, kitab, Rasul, kiamat, takdir, gitu kan? Ilmunya nggak ada, tapi isinya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan ilmunya nggak ada, nama ilmunya nggak ada, tapi isinya diajarkan oleh Rasul. Maka ulama lah yang memberi nama. Maka namanya macam-macam, ada teologi, ilmu kalam, usuluddin, macam-macam. Silakan, nama itu kan yang memberikan ulama. Begitu pula tentang amal batin, ada khusyuk, ada ikhlas, ada syukur, ada sabar.
Ini di zaman Rasul ada nggak ilmu tasawuf? Nama ilmu nggak ada, tapi prakteknya Rasulullah lah guru khusyuk, Rasulullah lah guru ikhlas, guru syukur, guru sabar. Beliau memberikan contoh, beliau memberikan perintah. Itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka tidak diperintahkan kecuali illa liya'budullah mukhlishin lahud-din, kecuali ikhlas. Ikhlas itu perintah, contohnya ada, perintahnya ada. Ketika diklasifikasikan ibadah batin, namanya ilmu apa ya? Ulama, oh itu tazkiyatun nafs, oh itu namanya tasawuf. Nama ilmu tidak ada di zaman Nabi. Maka jangan berharap nyari hadis perintah ilmu tasawuf, nggak bakal ada gitu. Tapi prakteknya ada. Mana bukti bahwa ilmu tasawuf itu diperintahkan? Ada hadisnya. Ilmu tasawuf isinya apa sih? Khusyuk, ikhlas, syukur, sabar. Cari aja hadis-hadis tentang syukur, ikhlas, syukur, sabar, pasti banyak. Nah begitu kan. Nah jadi kalau kita jangan belajar tasawuf sama dengan kita nggak usah khusyuk, nggak usah sabar, nggak usah syukur, nggak usah ikhlas. Saya mau tanya, orang-orang Indonesia udah banyak yang sholat nggak? Kalau sholat Jumat penuh nggak? Penuh ya. Orang-orang Indonesia ini udah pada sholat. Saya mau tanya, yang sholat khusyuk kira-kira banyak apa dikit? Dikit. Berarti yang kurang fikih, usuluddin atau tasawuf? Tasawuf. Yang aneh, yang kurang tasawuf. Loh kok tasawuf jangan diajarkan? Nah ini aneh ini. Ini yang kurang tasawuf, kok tasawuf jangan diajarkan? Ini sop kurang apa? Kurang garam. Jangan pakai garam, sama dengan begitu. Ya nggak enak sopnya. Ini tripod kurang satu nih. Satunya jangan dipakai, biar dua aja, sama dengan begitu. Hancur agama kita. Akhir ibadahnya lahiriannya doang. Udah puluhan tahun sholat nggak khusyuk-khusyuk. Itu dampaknya. Nah disinilah pentingnya ibadah lahir batin. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna, lahir dan batin. Nah kita ambil isi yang lebih banyak lagi tentang tasawuf ya. Rahasia bersuci. Nah rahasia sholat, udah rahasianya nih itu ya. Rahasia zakat, Imam Ghazali ini udah luar biasa lah ya, nggak pernah berhenti dibahas Imam Ghazali ini oleh para ulama. Ini menjadi rujukan entah bagaimana nih Imam Ghazali, ilmunya kayaknya nggak sekedar ngaji biasa, tetapi banyak ilmu laduninya. Itu ulama-ulama Ibnu Sina dan lain sebagainya kok bisa hidup itu nyusun buku sampai 350 buku itu ya, bukunya berbobot semua. Masya Allah, itu bukan sekedar belajar biasa. Rahasia puasa, rahasia haji, adab membaca Quran, adab makan minum, adab nikah dan lain sebagainya. Spiritual exercise, karakter building. Nah itu karakter building itu kajian tasawuf, menekan syahwat dan lain sebagainya. Kita lanjutin lagi ya. Terplesetnya lisan, tercelaknya marah dengki, dunia, kikir, gila dunia, sabar, syukur, takut, fakir, zuhud, tauhid, tawakal. Nah ini orang kita nih, orang akhir zaman nih krisis tawakal, nggak pada bersandar kepada Allah, bersandar kepada ikhtiarnya masing-masing, menganggap bahwa ikhtiarnya itulah sang penentu, menganggap bahwa pendidikan itulah yang menentukan baik buruknya anak. Maka di training, dikasih pendidikan, lo kok nggak baik-baik, yang nentuin Allah. Kurang doa, kurang berserah kepada Allah. Orang kalau nggak tawakal stres, itu mau usaha nggak tawakal stres, didik anak nggak tawakal stres. Orang yang nentuin Allah kok nggak minta kepada Allah, gitu kan? Aneh. Nah itu namanya nggak tawakal. Sekarang ini banyak banget orang nggak tawakal. Nah kalau ada orang stres berarti nggak tawakal. Itu. Oke, cinta, rindu dan lain sebagainya. Nah, bahkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 89 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin.
hari, tidak bermanfaat anak dan harta. Di sini anak laki-laki, padahal semuanya konteks Arab itu kan konteks laki-laki ya, yang keluar laki-laki, yang dagang laki-laki. Jadi kata-katanya pakainya banun. Assalam juga assalamualaikum, tapi kalau laki-laki itu mencakup semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat. Ujung-ujungnya kolbunya selamat apa enggak? Iya sholat, tapi kolbunya selamat enggak dari riya? Kolbunya selamat enggak dari mengeluh? Nah itu. Iya berjuang, kolbunya selamat enggak dari ikhlas? Iya sodakoh, kolbunya selamat enggak dari riya? Nah ujung-ujungnya nanti dia datang kepada Allah dengan kolbu yang selamat apa enggak? Nah itu tuh. Nah itu. Jadi ujung-ujungnya kolbu yang bersih, kolbu yang selamat. Ilmu yang membahas keselamatan kolbu, kebersihan kolbu, ilmu tasawuf. Jadi ironis, ketika keselamatan kita ujung-ujungnya adalah kebersihan kolbu, ilmu yang membersihkan kolbu kok nggak boleh. Nah sama dengan berkotor-kotorlah kolbu kalian, sedangkan di sana nanti yang diterima orang yang kolbunya bersih. Itu di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat kolbumu. Tadi ikhlas apa enggak? Iya rajin, tapi rajin motifnya apa? Dia enggak korupsi, bersih. Iya, kenapa? Apakah karena enggak ada kesempatan, pengawasan terlalu ketat, atau memang dia merasa dilihat oleh Allah? Nah itu nanti yang dilihat kolbunya itu. Iya sholat kenapa? Apakah karena ingin dilihat mertua? Barangkali begitu ya. Ujung-ujungnya kolbunya apa motif dia? Itu kan. Ngapain ngaji? Apakah karena menuntut ilmu? Apa karena supaya dibilang, misalkan gitu ya? Wah itu. Tapi kalau di sini wajah-wajah ini wajah ahli surga semua nih, insya Allah. Kelihatan ya wajah-wajahnya ya. Wajahnya kelihatan. Iya. Karena nggak pakai masker, jadi kelihatan gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pergi ke Cisarua, beli apa namanya pisang tanduk. Oke. Beli pisang tanduk satu buah itu 10.000 katakanlah. Dibawa ke Rawamangun, sampai Rawamangun dibikin pisang goreng. Oke. Kira-kira yang dipakai buahnya atau berikut kulitnya pisang goreng? Buahnya ya. Kulitnya digoreng nggak? Enggak ya. Kulitnya dibuang, ujung-ujungnya yang dipakai adalah isinya. Maka begitu pula ibadah kita, nanti ujung-ujungnya yang dilihat adalah isinya apa, isi batin kita. Tuh. Iya, secara fisik kita sholat, batinnya bagaimana? Nah itu. Tapi saya mau tanya lagi sama ibu-ibu, kalau beli pisang tanduk di Cisarua, kata pedagangnya jauh banget di Cisarua gitu ya, orang di pasar pagi Rawamangun ada gitu ya. Ya ceritanya lagi jalan-jalan lah, halal-halan, piknik wisata kuliner. Wah, video saya kemarin cukup viral tuh, Allah nyuruh piknik gitu kan. Lalu pas beli pisang tanduk, buat apa bu? Oh ini buat bikin pisang goreng. Nanti yang digoreng buahnya aja apa berikut kulitnya? Oh buahnya doang. Jadi ibu yang perlu buahnya aja kan? Iyalah. Kalau begitu bagaimana kalau saya kasih buahnya nggak pakai kulitnya? Mau nggak bu kira-kira bu? Nggak mau. Allah juga begitu. Kita cuman kolbunya zikir eling tapi nggak sholat, Allah nggak mau. Nah itu dia. Maka disinilah pentingnya ibadah lahir dan batin. Batin aja nggak boleh begitu. Karena apa? Nanti tangan akan bersaksi. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Nah itu ya. Ini disadur dari surat Yasin ayat 65. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukan
lakukannya. Tangannya berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Nah itu ya, tangan dan kaki bicara nanti. Ya Allah, dulu yang dipakai ibadah cuman kolbunya ya Allah, batinnya aku nggak dipakai, nggak dilibatkan dalam ibadah ya Allah, protes dia. Nah maka jangan kita dengerin orang yang wah sorry gue mau udah makrifat ya, gue udah nggak sholat lagi, gue sholatnya di Mekah, itu nggak usah didengerin. Kata Imam Al-Junaid, setinggi-tingginya orang bicara makrifat, lihat sholatnya. Kalau sholatnya nggak disiplin, apapun kata-kata dia nggak usah didengerin. Nah itu ya, karena dia bukan contoh. Nah tentang ilmu tasawuf ini, mari kita lihat beberapa pendapat ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih antara lain Imam siapa aja? Hanafi, terus Imam Maliki, terus Hambali, Imam Syafi'i. Imam Samudra ada nggak? Nggak ada ya. Imam S. Arifin nggak ada juga ya. Imam Hanafi ya itu namanya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit. Nah itu. Nah Nu'man bin Thabit berkata, jika tidak karena 2 tahun Nu'man telah celaka. Laula sanatan lahalaka Nu'man, kata beliau. Kalau bukan karena 2 tahun Nu'man telah celaka. Nah itu ya, Nu'man bin Thabit anaknya Thabit bin Abdullah. Untung saya 2 tahun bersama Imam Ja'far Shadiq. Beliau tahu teorinya tetapi tidak tahu prakteknya. Tahu teori tentang riya tapi tidak bisa menghindari riya. Tahu teori ujub tapi tidak bisa menghindari ujub. Tahu teori ikhlas tapi tidak bisa ikhlas. Tahu teori khusyuk, dalil-dalilnya tapi tidak bisa khusyuk. Untung saya 2 tahun bersama Imam Ja'far Shadiq. Itu juga yang terjadi pada Imam Ghazali. Imam Ghazali sholat, Allahu Akbar. Ente aja yang imam, kata saudaranya. Imam Ghazali sholat, Allahu Akbar. Lalu kata saudaranya, tadi ente sholat mikirin apa? Emang kenapa? Enggak, tadi saya lihat di jubah ente itu ada bercak merah. Ente tadi sholat emang lagi mikirin apa? Itulah, kata dia, saya udah dianggap ulama besar oleh orang-orang, udah jadi rujukan ilmu, tapi saya nggak bisa sholat khusyuk. Saya cuma tahu teori doang, tapi saya tadi lagi sholat sambil mikirin hukum darah wanita, head gitu. Terus terang saya nggak bisa khusyuk. Nah itu ya, jadi ternyata ulama-ulama itu juga kalau cuman satu nggak bisa khusyuk juga. Itu yang ulama tuh. Imam Ghazali udah jadi rektor tapi tetap nggak bisa khusyuk. Akhirnya dia bilang, itu ente belajarnya di mana kok bisa khusyuk? Noh, belajar itu, belajar kepada tukang bakyak. Akhirnya belajar tasawuf di situ. Lama beliau mengembara belajar tasawuf. Nah akhirnya Imam Ghazali ilmunya lahir dan batin. Nah itu. Imam Hanafi juga begitu, konsep udah tahu tapi prakteknya nggak bisa. Nah itu. Oke, kita lanjutin Imam Maliki. Imam Maliki berkata, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang berfikih, bertasawuf tapi tidak berfikih, zindik. Cuman eling batinnya, saya yang penting baik kepada tetangga, saya juga yakin kok kepada Allah, sing penting eling. Sholat nggak mau, haji nggak mau, nah puasa nggak mau, puasanya terserah dia. Kenapa nggak haji? Wah ini macam-macam lah alasannya lah, itu ya. Nah itu, ini bertasawuf tapi tidak berfikih. Waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf tersesat. Ternyata sholatnya nggak khusyuk, sodakohnya ria. Ria itu ada ria spontan, ada ria susulan. Ria spontan bagaimana? Dia mau sodakoh manggil wartawan, wartawan, caleg, gitu ya, caleg. Nah lalu dia sodakoh lah, ayo ini aku bangun jalan. Ternyata gagal, jalannya dirusak lagi, gitu ya. Itu ria spontan. Tapi ada ria susulan. Ria susulan bagaimana? Dia nyumbang masjid di samping rumahnya 2 miliar. Orang gak ada yang tahu siapa sih yang nyumbang 2 miliar.
Akhirnya orang-orang udah pada meninggal yang di masa itu, tinggal anak-anak mereka. Yang nyumbang itu 20 tahun kemudian dia cerita, dulu pernah nggak dengar cerita masjid ini ada yang nyumbang 2 miliar nggak diketahui? Pernah nggak? Iya pernah, saya dengar dari bapak saya. Siapa itu? Nih orangnya, kata dia gitu ya. Ya Allah, pahalanya udah dapet, hilang lagi. Itu selama masih hidup, selama kita masih ada di memori kita amal itu masih berpotensi hilang. Tuh, jadi ria ada susulan. Hati-hati, apalagi zaman sosmed. Nah ini bisa, ya Allah, bisa ria, bisa macam-macam lah. Artinya harus hati-hati. Nah itu ya, beramal tapi tidak ikhlas. Nah itu ya, yang lagunya Bimbo. Jadi ini berfikir tapi tidak bertasawuf. Sholatnya nggak khusyuk, sodakohnya nggak ikhlas, berjuangnya nggak ikhlas, puasa nggak sabar. Nah itu dan lain-lain. Oke, lanjut. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mempelajari fikih beserta tasawuf, dia mencapai kebenaran. Jadi harus lahir dan batin. Kalau ilmu lahir aja nggak cukup, ilmu batin aja nggak cukup, dua-duanya harus digabungkan. Pisang harus ada isinya, harus ada kulitnya. Nah itu. Telur harus ada cangkangnya, harus ada isinya. Itu. Oke. Bahwa nanti yang dipakai isinya, ya iya, tetapi kan isi itu harus dihantarkan oleh kulit. Nah begitu. Imam Syafi'i berkata, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari fikih juga tasawuf. Faqihan, jadilah fikih, wa sufiyan, sekaligus sufi. Fakun, jadilah laisa wahida, jangan jadi salah satu aja. Jangan jadi ahli fikih saja tapi tidak sufi, jangan jadi sufi saja tapi nggak ngerti fikih, jangan. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu, benar-benar aku beri nasihat kepada kalian ya, kepada kamu ya. Fadzalika qasin, kenapa? Orang yang berfikih saja tapi tidak bertasawuf, qasin, dia keras hati, hatinya keras, penuh kebencian, penuh prasangka buruk. Kalau yang namanya hatinya keras, menyikapi semuanya serba keras, salah, bid'ah, kafir, khurafat, musyrik, murtad, itu disalahin semuanya. Tanda apa? Berfikih tapi tidak bertasawuf. Nah, dicek aja deh, orang yang sering nyalahin orang biasanya nggak bertasawuf. Itu semuanya dilihat dengan kacamata negatif. Akhirnya semua kelompok negatif kecuali dia. Itu coba cek, dia belajar tasawuf nggak? Enggak, biasanya begitu. Ini rumus dari Imam Syafi'i. Kosin, ibu-ibu nyari mukena warna putih, nyari di Tanah Abang, di blok A, B, C, D, E, F, tapi pakai kacamata warna merah, kira-kira ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Apakah di Tanah Abang nggak ada mukena warna putih? Ada, tapi kenapa nggak ketemu? Kacamatanya warna merah, kacamatanya nggak objektif, kacamata penuh kebencian. Akhirnya nggak ketemu kebaikan orang tuh. Akhirnya susah bersatu umat Islam. Gara apa? Memandang dengan kacamata kebencian, nggak ada benernya. Orang sehebat-hebatnya kalau nanyanya ke hater, kira-kira bener nggak? Nggak bener. Nggak usah Anies, nggak usah calon-calon presiden, Rasul, gitu kan? Kalau nanyanya ke hater siapa? Muhammad, orang gila, tukang sihir. Tuh, itu orang paling sempurna. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Begitu pula kelompok-kelompok lain. Kalau kita memandang dengan kacamata negatif, yang ada yang negatifnya doang. Nah itulah kenapa umat Islam susah bersatu, kolbunya pada kotor. Akhirnya nggak bisa bersatu karena semuanya dipandang dengan kacamata negatif. Mereka tidak membersihkan kolbu. Kenapa kolbunya kotor? Nggak membersihkan kolbu. Kenapa? Nggak bertasawuf. Tasawuf aja nggak boleh. Akhirnya gimana membersihkan kolbu? Nah itu akhirnya dia beragama dengan kekerasan. Itulah radikalisme yang benar-benar radikal. Ada radikal yang tuduhan doang, padahal pahlawan. Zaman Pangeran Diponegoro dianggap sebagai radikal, padahal beliau pahlawan. Oke, lanjut ya.
Fadzalika qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa. Itu orang yang berfikih saja, itu kolbunya keras, dia nggak merasakan sebenar-benar takwa. Sholatnya nggak merasakan bener takwa, itu nggak merasakan mereka. Mereka kulitnya doang, gitu. Zikir nggak kerasa zikir, sholat baca Quran nggak terasa nikmatnya, ibadah itu nggak ada rasa nikmatnya. Padahal kalau orang yang beriman, sholat itu waduh, zikir itu masya Allah luar biasa nikmatnya, gitu kan. Oke, wahada jahulun, sedangkan orang sufi jahulun, kalau sufi aja nggak ngerti fikih, jahul orang sangat bodoh. Kaifadzul jahli yasluhu, bagaimana orang bodoh bisa baik, kata Imam Syafi'i. Jadi yang benar itu menggabungkan fikih dengan tasawuf, ibadah lahir dan batin. Ini bukan kata sufi, ini kata seorang ahli fikih. 4 yang saya kutip ini adalah pendapat-pendapat ahli fikih. Ya, jadi gitu ya. Kalau ada orang yang gampang nyala-nyalain, biasanya nggak belajar tasawuf. Kalau ada orang ibadahnya penuh kebodohan, biasanya nggak berfikih. Nah itu rumusnya begitu menurut Imam Syafi'i. Imam Hambali berkata, awalnya juga sama seperti Imam Ghazali tidak bertasawuf, seperti Imam Hanafi tidak bertasawuf. Tadinya juga negatif juga sama Imam Syafi'i juga, tapi ketika langsung bergaul mereka jadi tahu, oh sebenarnya begini, itu cuma kita kemarin bergaulnya dengan para hater. Nah, jadi akhirnya kita dapatnya negatif-negatifnya. Imam Hambali berkata, anakku kamu harus duduk bersama para sufi, mereka adalah mata air ilmu dan mereka selalu mengingat Allah dalam kolbu mereka. Mereka orang-orang zuhud yang memiliki kekuatan spiritual tertinggi. Aku tidak melihat orang yang lebih baik dari mereka. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat saya ikut seminar antara bangsa di Malaysia. Saya mewakili Indonesia. Lalu ketika ngobrol, lagi break, berbicaralah kita circle ngobrol. Ada profesor siapa gitu kan. Lalu ngobrol, hati-hati sama tasawuf, kata si profesor gitu. Kenapa? Orang tasawuf itu lebih kafir daripada orang kafir. Oh begitu. Kenapa? Mereka nggak sholat. Oh begitu. Saya tanya, Pak, Bapak taunya dari mana mereka nggak sholat? Iya, ada di buku ini, di buku ini. Iya. Bapak pernah nggak langsung bergaul dengan para sufi? Belum. Setingkat profesor, dia nggak pernah bergaul. Pak, mohon maaf, di Indonesia itu nggak begitu. Saya nggak tahu kalau di Malaysia apa di mana-mana, tapi di Indonesia nggak begitu. Kita harus akhirnya ngobrol pakai bahasa Inggris kan. Di Indonesia nggak begitu. Mereka para sufi juga, mereka sholatnya justru khusyuk gitu kan. Mereka sholatnya bukan hanya wajib, berikut sunnahnya. Orang-orang cuma tahajud, para sufi itu mandi, bukan hanya wudhu, mandi. Supaya apa? Menghormati, karena sebentar lagi berjumpa dengan Allah. Nah itu ya. Maka pengarus Abah Hanom itu posisi udah 80 sekian di kursi roda jam 1:30 mandi. 80 sekian pakai kursi roda mandi. Kata siapa? Kata teman saya yang bagian mandiin. Tetap jam 1:30 mandi, nggak ada alasan. Karena apa? Sebentar lagi qiyamul lail, sepertiga malam terakhir, saat itulah perjumpaan dengan Allah. Dia ingin berjumpa dengan Allah dengan sebaik-baiknya, bagaikan seorang pengantin. Wah, wangi-wanginya, pakaiannya semua dipakai. Itulah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu kalau masuk masjid. Kalau mau sholat berjumpa dengan Allah, mau parfum, mau apa, itu bajunya yang bagus. Kalau bisa mandi dulu. Bahkan ada sufi yang tiap sholat wajib dia mandi, saking menghormati perjumpaan dengan Allah. Nah, si profesor itu dia datanya dari buku mana? Buku A, B, C. Ternyata buku-bukunya disusun oleh para hater. Oh alah. Belajar kepada hater isinya negatif. Ibu-ibu saya mau tanya, belajar bikin kue bolu, belajarnya ke tukang batu. Kira-kira kue bolunya empuk apa keras? Keras. Makin keras makin bagus bagi tukang batu. Ya salah orang, belajar ke hater nggak bakal nemu positifnya. Nah itulah yang terjadi di zaman sekarang. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti itu. Dan
ulama-ulama kita, apakah Syekh Fakhruddin Ar-Razi, apakah Ibnu Khaldun, apakah Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini penyusun kitab tafsir Al-Jalalain, juga begitu responnya. Apakah Ibnu Taimiyah juga bertasawuf, apakah Syekh Asy-Syahid Hasan Al-Banna, beliau juga bertasawuf juga, apakah Buya Hamka, beliau bertasawuf juga. Ulama-ulama kita itu ulama yang lengkap, fikih, usuluddin, dan tasawuf.